Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmatia Gusti dengan NIM 2105262 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video singkat mengenai letak negara yang ada di Asia Tenggara beserta letak pulaunya, letak sungainya, serta perekonomian yang ada di negara-negara Asia tersebut. Baiklah, pada mata kuliah pendidikan geografi regional ini, yang dosen pengampunya itu ada tiga. Yang pertama itu ada Ibu Dra Rahmaneli, MPD. Yang kedua ada Ibu Dra Enda Purwaningsi, MSc. Yang ketiga itu ada Dr. Yuni Swasti, MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 poin. Yang pertama itu ada tunjukkan di peta letak ibu kota masing-masing negara yang ada di Asia Tenggara. Kemudian jelaskan letak astronomis Indonesia dan Asia Tenggara. Dan yang ketiga tuh tunjukkan di peta nama-nama pulau yang ada di Asia Tenggara. Dan soal keempat, tunjukkan di peta nama-nama sungai di Asia Tenggara. Dan yang soal kelima itu jelaskan tentang aktivitas penduduk Asia Tenggara, baik dari segi sosial, ekonomi, dan budaya. Baiklah, ini adalah letak wilayah negara Asia nih. Di antaranya ada Timor Leste dengan benderanya, ada Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Filipina, Laos, Thailand, dan Myanmar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai letak ibu kota dari masing-masing negara. Yaitu yang pertama kita mulai dari negara kita, itu negara Indonesia. Indonesia itu letak ibu kotanya itu berada di wilayah Jakarta. Nah, nama ibu kotanya itu adalah Ibu Kota Jakarta. Nah, Provinsi Jakarta ini terbagi menjadi lima wilayah kota administrasi dan satu kabupaten administrasi. Luas wilayahnya itu sekitar 662,33 kilometer per kilometer. Baik, yang selanjutnya itu ada negara Malaysia. Negara Malaysia ini letak ibu kotanya itu berada di Kuala Lumpur. Nah, terletak di bagian barat tengah semenanjung Malaysia, berada di tengah-tengah jalur timah dan karet di pantai barat. Negara yang ketiga itu adalah negara Singapura. Singapura dengan ibu kota Singapura. Yang negara keempat itu ada negara Filipina. Negara Filipina ini negaranya itu ibu kotanya itu adalah Manila. Nah, di mana letaknya itu di sini. Nah, luas kota Manila ini sekitar 38 kilometer persegi. Yang selanjutnya itu ada Thailand. Ibu kota dari Thailand ini adalah Bangkok. Oke, wilayah Bangkok ini seperti yang ada tanda panah yang saya putar-putar ini. Selanjutnya itu ada negara Vietnam. Vietnam ini ibu kotanya itu adalah Hanoi. Dari kita, ini ibu kota dari Vietnam. Selanjutnya itu adalah Kamboja. Kamboja. Ibu kota dari Kamboja ini adalah Phnom Penh. Nih, letaknya tuh di daerah sini, Phnom Penh. Baik, eh, negara yang ke-8 itu adalah negara Laos. Ibu kota dari Laos itu adalah Vientiane. Nah, letak Vientiane, negara Vientiane ini letak ibu kotanya itu berada di daerah yang saya lingkari dengan tanda panah ini. Selanjutnya itu di negara ke-9 itu adalah negara Myanmar. Nah, ibu kota dari Myanmar ini adalah Naypyidaw. Nih, seperti yang bisa kita lihat di sini. Dan yang ke-10 itu adalah Brunei Darussalam. Balik lagi di sini. Nah,
ibu kota dari Brunei Darussalam ini adalah Bandar Seri Begawan, yaitu terletak di sini. Dan yang terakhir itu adalah negara Timor Leste. Mungkin dari segi peta itu agak terpisah karena sudah saya cari dari berbagai referensi, tidak ada eh, peta negara Asia yang bergabung antara Timor Leste dengan 10 negara Asia yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, baiklah kita sampai kepada gambar yang ada di peta, itu gambar Timor Leste. Ibu kota dari Timor Leste ini adalah Dili. Nah, mungkin letak wilayahnya bisa Ibu dan rekan-rekan sekalian lihat, itu adanya di sini, di Dili. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke soal selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, di mana uh, soalnya itu kita disuruh menjelaskan letak astronomis wilayah Indonesia dan Asia Tenggara. Nah, letak astronomis Indonesia ini terletak pada 6 lintang utara, 11 lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, dan 141 bujur tenggara. Nah, Indonesia ini sebagai negara yang terletak paling timur di negara ASEAN. Letak astronomisnya ini mempengaruhi iklim Indonesia yang tropis dengan curah hujan yang tinggi dan kelembapan udara yang tinggi. Seperti yang kita ketahui, pada wilayah kita itu di Sumatera Barat itu pada sekitar bulan 12, ya, sekitar bulan kemarin itu hujan yang sangat deras sehingga menyebabkan banjir di Kota Padang ini, menyebabkan banyaknya banjir di Kota Padang ini. Selanjutnya itu adalah letak astronomis wilayah Asia Tenggara yang berada pada posisi 28 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur tenggara. Nah, kondisi bentang alam wilayah Asia Tenggara juga dipengaruhi oleh letak astronomis dengan adanya pegunungan lipatan muda sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania ini yang mengalami pergerakan sehingga menyebabkan gempa tektonik dan terbentuknya gunung-gunung api yang masih aktif di negara-negara ASEAN. Seperti pada negara kita itu adanya gunung berapi yang akhir-akhir ini sering aktif dan sering mengeluarkan larva panasnya. Jadi dari pertanyaan nomor 2 ini dapat saya simpulkan bahwa letak astronomis antara Indonesia dan Asia Tenggara ini mempunyai peranan yang penting dalam mempengaruhi kondisi iklim, geografi, dan sosial budaya di wilayah-wilayah tersebut. Baik, itu jawaban dari pertanyaan nomor 2. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari nomor 3, itu tunjukkan di peta nama-nama pulau yang ada di Asia Tenggara. Mungkin dapat kita mulai dulu dari negara kita, Indonesia. Indonesia itu mempunyai beberapa pulau besar yang ada di Indonesia. Seperti adanya Pulau Sumatera, ini adalah Pulau Sumatera. Selanjutnya itu ada Pulau Jawa. Pulau Jawa ini rata-rata pencarian masyarakat Pulau Jawa itu adalah sebagai buruh pabrik. Selanjutnya itu ada Selanjutnya itu ada Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini termasuk pulau terbesar ketiga di dunia yang dikenal sebagai Borneo, terbagi antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Selanjutnya itu ada Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi ini pulau memiliki bentuk khas seperti huruf K, terletak di antara Kalimantan dan Maluku. Baik, selanjutnya itu ada Pulau Lombok dan Pulau Papua. Ini wisata yang terkenal di Papua ini adalah Raja Ampat. Selanjutnya di Filipina itu juga ada pulau yang terkenal seperti nama pulaunya itu Pulau Filipina. Baik, nama umum yang digunakan untuk menyebutkan
negara Asia Tenggara. Selanjutnya di Singapura. Singapura ini juga mempunyai pulau, yaitu namanya pulaunya itu Pulau Ujong atau biasa orang-orang kenal dengan Pulau Singapura. Selanjutnya tuh Myanmar. Myanmar juga mempunyai salah satu pulau yang terkenal dengan pantai-pantai indahnya, yaitu adanya Pulau Phuket. Baik. Baik, itu sekian jawaban dari nomor 3. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu tunjukkan di peta nama-nama sungai di Asia Tenggara. Baik, sungai yang ada di Asia Tenggara ini macam-macam ya. Yang pertama tuh ada sungai Sungai Mahakam. Sungai Mahakam ini adalah sungai terbesar, lumayan besar juga, itu terletak di Kalimantan Timur Indonesia, yaitu Sungai Mahakam ini termasuk sungai terpanjang di dunia. Selanjutnya itu ada Sungai Perak, salah satu sungai utama di Semenanjung Malaysia. Nah, sungai ini uh, mengalir melalui negara-negara bagian Perak. Selanjutnya adalah Sungai Tonle Sap, terletak di Kamboja, merupakan sungai yang mengalir mundur saat musim hujan. Selanjutnya itu juga ada Sungai Salwen. Sungai ini mengalir melalui Tiongkok, Myanmar, dan Thailand. Ada salah satu sungai bebas terakhir di Asia. Berarti dia mengalir dari Tiongkok, Myanmar, Thailand. Selanjutnya itu ada Sungai Mekong, merupakan sungai terpanjang di wilayah Asia Tenggara uh, melalui Myanmar. Melalui Myanmar ini, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Nih, Vietnam. Selanjutnya itu ada Sungai Kapuas. Nah, Sungai Kapuas ini terletak di Kalimantan Barat, Indonesia. Yaitu Sungai Kapuas ini juga termasuk sungai terpanjang kedua di dunia. Sorry, tadi itu Sungai Kapuas ini adalah sungai terpanjang kedua di Indonesia. Baik, itu mungkin cukup dari saya. Pertanyaan dari nomor 4. Selanjutnya itu masuk ke pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan tentang aktivitas penduduk Asia Tenggara, mulai dari sosial, ekonomi, dan budaya. Baik, mulai dari segi sosial, seperti yang kita ketahui bahwa negara Asia ini mempunyai 11 negara, seperti negara Singapura. Singapura ini mempunyai penduduk yang relatif kecil, sekitar 5,5 juta jiwa dengan etnis Tionghoa sebagai mayoritasnya. Selanjutnya itu eh, Filipina. Nah, negara Filipina ini dari bidang sosialnya memiliki populasi yang besar, sekitar 100,6 juta jiwa dengan mayoritas etnisnya dipenuhi oleh suku Tagalog, suku Bisaya, dan suku Cebuano. Selanjutnya di negara kita, Indonesia. Indonesia memiliki populasi yang sangat besar, sekitar 273,5 juta jiwa dengan suku Jawa sebagai etnis terbesar. Negara Indonesia ini mempunyai banyak keberagaman, mulai dari suku, ras, agama, budaya. eh, tapi di negara kita ini, di negara Indonesia ini mempunyai banyak keberagaman, tapi mereka tetap satu. Kalau di segi perekonomian, eh, masyarakat di wilayah Asia ini hampir sama, di mana pada negara Asia ini fokus pada sektor pertanian seperti perkebunan karet, perairan dengan banyaknya nelayan-nelayan yang ada di wilayah-wilayah yang tersebar di pulau-pulau yang ada di negara Asia. Nah, di bidang Malaysia pun sama. Malaysia juga dikenal sebagai negara penghasil karet
terbesar di dunia. Dari segi perekonomian, seperti yang kita ketahui bahwa Singapura merupakan salah satu negara maju yang ada di Asia Tenggara. Nah, Singapura ini memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda dari negara-negara ASEAN lainnya. Dengan Singapura ini fokus pada sektor industri dan jasa, serta memiliki mayoritas penduduk yang beragama Buddha dan Tao. Selanjutnya di bidang budaya. Nah, budaya dari 11 negara ASEAN ini mempunyai berbagai macam budaya. Mereka hidup di antara budaya-budaya yang ada, tapi yang saya kagum bahwa mereka tidak ada yang jarang saya dengar itu perang antara sesama. Mulai dari yang seperti kita tahu bahwa Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Selanjutnya di negara Malaysia, Malaysia memiliki budaya yang dipengaruhi oleh budaya-budaya Melayu dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Singapura juga sama, Singapura memiliki budaya yang dipengaruhi oleh budaya Tionghoa dengan mayoritasnya seperti yang sudah saya katakan tadi, mayoritas penduduk di Singapura itu adalah Buddha dan Tao. Jadi dapat saya simpulkan dari negara Asia ini, secara keseluruhan wilayah Asia Tenggara memiliki karakteristik yang sangat beragam dan aktivitas penduduknya dari segi sosial, ekonomi, dan budayanya. Seperti budaya kita itu tari piring yang terkenal di wilayah-wilayah dunia, seperti tari piring yang ditarikan di Malaysia dan itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.